Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum jami'an fi qanatil al-mahbubah SMP IT Rahmaniyah Boarding School. Oke, selamat siang anak-anakku tercinta. Berjumpa kembali di pembelajaran pendidikan agama Islam. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sujud syukur, tilawah, dan sahwi. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya terlebih dahulu mari kita awali dengan pembacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung ke materi ya. Oke, sujud, syukur, tilawah, dan sahwi. Tentunya sebelumnya kita harus mengetahui ya apa sih itu sujud ya. Kenapa kita disuruh bersujud sehari itu 5 kali ya. Oke. Ibu mau tanya, apa itu sujud sih? Ada yang tahu? Oke, sujud merupakan bukti bahwasanya manusia itu adalah makhluk yang lemah ya, dan mengakui kelemahannya. Makanya dengan bersujud kita akan sadar diri gitu bahwasanya setiap manusia, setiap diri kita itu lemah gitu. Setiap manusia itu mempunyai kekurangan ya. Mungkin dengan bersujud kita akan sadar gitu. Nah, sujud syukur. Nah, ternyata sujud itu banyak macamnya loh ya. Yang pertama di sini kita akan membahas tentang sujud syukur. Apa itu sujud syukur? Oke. Sujud syukur adalah sujud sebagai tanda terima kasih terima kasih seseorang hamba kepada penciptanya. Nah, siapa penciptanya kita? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, sujud syukur bisa disebabkan atau dikarenakan mendapat kenikmatan ataupun terhindar dari musibah ya. Jadi wujud kita bersyukur kepada Allah, kita bisa mengucapkan alhamdulillah ataupun melakukan sujud syukur ya. Ketika kita mendapatkan kenikmatan, oke, kita ucapkan alhamdulillah. Ketika kita terhindar dari musibah, kita ucapkan alhamdulillah, itu tidak apa-apa. Ya, itu boleh. Sedangkan membuktikan dengan sujud syukur itu juga bisa gitu. Jadi boleh. Kemudian, hukumnya sujud syukur. Hukumnya bagi seorang muslim sujud syukur itu apa sih? Boleh, sunnah atau wajib. Nah, hukum sujud syukur adalah sunnah. Apa itu sunnah? Apabila dikerjakan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan maka dia tidak berdosa. Jadi tidak apa-apa. Jadi tidak harus setiap kita mendapat kenikmatan, setiap kita terhindar dari musibah, kita harus melakukan sujud syukur. Itu tidak apa-apa ya. Mengucapkan alhamdulillah itu juga bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Ya, tidak harus berbentuk sujud gitu. Tapi alangkah baiknya bolehlah kita bolehlah kita memperlihatkan dengan sujud kepada Allah gitu. Sujud syukur kita kepada Allah gitu. Ya. Nah, kemudian hukum sujud syukur itu ialah sunnah. Kenapa? Karena pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi dulu itu Rasulullah ketika beliau mendapat kenikmatan, ketika beliau terhindar dari musibah, maka beliau melakukan sujud syukur sebagai tanda bahwasanya Rasulullah itu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada saat itu. Nah, kemudian bagaimana ketika kita sudah melakukan sujud syukur, kita harus bagaimana, Bu? Kita harus baca apa nih? Bacaan sujud syukur. Ya, bacaan sujud syukur salah satunya yaitu subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Masyaallah, sungguh mudah ya. Jadi kita sudah tahu ya amalan sujud syukur bagaimana.
kemudian doanya bagaimana. Ayo kita sama-sama menjalankannya ya, meskipun itu hukumnya sunnah. Kemudian, setelah kita tahu doa dari sujud syukur itu bagaimana, kemudian kenapa kita harus sujud syukur, apa penyebabnya, di sini kita juga harus tahu tata cara sujud syukur. Ternyata ada cara-caranya sendiri. Yang pertama yaitu sujud syukur dilakukan secara spontan. Ya, secara langsung dengan berdiri menghadap kiblat. Setelah itu langsung sujud 1 kali lalu duduk untuk mengucapkan salam. Ya, jadi tata cara yang pertama itu kita berdiri menghadap kiblat, kemudian langsung sujud satu kali. Kemudian salam. Yang kedua yaitu sujud syukur hanya dilakukan 1 kali untuk 1 nikmat atau terhindar dari musibah. Ya, jadi sujud syukur ini dilakukannya itu ketika kita mendapat nikmat, kita langsung menghadap kiblat, kemudian sujud syukur 1 kali. Ya, oke. Nanti kita mendapat lagi nih, kita terhindar dari musibah. Silakan boleh melakukan sujud syukur, itu juga tidak apa-apa. Untuk 1 nikmat saja. Kemudian setelahnya itu yaitu sebelum sujud syukur tidak perlu wudhu terlebih dahulu. Nah, jadi di sujud syukur ini kita tidak perlu repot untuk ke kamar mandi ambil wudhu, ya tidak perlu gitu. Jadi sebelum sujud syukur tidak perlu wudhu terlebih dahulu, tidak perlu dalam keadaan bersih dari hadas dan najis. Jadi misalnya ketika kita terkena musibah, ya sekarang kan lagi musim banjir nih, kita terhindar dari musibah banjir itu, silahkan. Ketika itu boleh melakukan sujud syukur, ataupun ketika kita terhindar dari bahaya naudzubillah ya, tertabrak mobil gitu ya, kita terhindar dari bahaya tersebut. Oke, silahkan melakukan sujud syukur. Ya, dengan seperti apa caranya? Ya, itu tadi spontan langsung menghadap kiblat, kemudian sujud 1 kali dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Oke, selanjutnya, sujud syukur dilaksanakan di luar sholat. Jadi tidak dilaksanakan ketika sholat, di dalam sholat itu beda ya sujud syukur. Ya, jadi sujud syukur itu tidak seperti sujud dalam sholat, tidak boleh dibarengkan atau dimasukkan dalam sholat gitu. Ya, tidak boleh. Kemudian, tata cara selanjutnya itu menutup aurat ya. Jadi tidak boleh ya, sudah jelas ya. Jadi ini tadi 5 tata cara sujud syukur. Yang kemudian yaitu sujud tilawah. Nah, sujud syukur tadi sudah kita pelajari. Kemudian yang selanjutnya yaitu sujud tilawah. Apa sih itu sujud tilawah? Oke. Sujud tilawah yaitu sujud bacaan. Maksudnya jadi ketika kita mendengar kalimat sajadah ya, kita diwajibkan untuk melakukan sujud. Nah, sujud ini yang dinamakan dengan sujud tilawah. Nih, sujud tilawah dilakukan setelah membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. Nah, ayat-ayat yang menganjurkan pembacanya untuk bersujud ya. Nah, di dalam Al-Qur'an ada 15 ayat sajadah yang ada 15 ayat yang merupakan ayat-ayat sajadah. Ya, ada 15 di dalam Al-Qur'an. Jadi ketika kita mendengarkan ayat-ayat tersebut, dianjurkan bagi kita untuk melakukan sujud tilawah. Nah, kemudian ada loh tata cara atau ketentuan sujud tilawah. Tadi tata cara sujud sahwi, sekarang ketentuan atau tata cara sujud tilawah beda ya. Kalau sujud sahwi itu sujud syukur itu bukan merupakan sujud di dalam sholat. Kalau tilawah ini merupakan atau boleh dikerjakan ketika kita menjalankan sholat 5 waktu. Nih,
Ketentuan sujud tilawah. Yang pertama yaitu sujud tilawah dapat dilakukan di dalam sholat ataupun di luar sholat. Nah, jadi ketika kita melaksanakan sholat, kita boleh melakukan sujud syukur. Yang kedua, apabila dilakukan di dalam sholat, orang yang sholat langsung sujud ketika bacaannya sampai pada ayat sajadah. Nah, kemudian berdiri lagi dan melanjutkan bacaan jika masih ada, ya. Jika kita membaca surat yang ada kalimat sajadahnya, boleh setelah kita membaca kalimat tersebut kita melakukan sujud tilawah. Kemudian berdiri kembali dan melanjutkan bacaan yang masih belum selesai. Kemudian yang ketiga yaitu bila dilakukan di luar sholat. Bila dilakukan di luar sholat, caranya adalah mengangkat tangan sambil takbir, kemudian sujud. Setelah itu bangkit dari sujud dengan membaca takbir tanpa membaca tasyahud dan tidak perlu mengucapkan salam. Ya. Yang keempat yaitu sebelum sujud tilawah tidak perlu wudhu terlebih dahulu, ya. Tidak perlu wudhu terlebih dahulu, tidak perlu dalam keadaan bersih dari hadas dan najis. Nah, jika sujud tilawah ini dilakukan di luar sholat, tapi kalau dilakukan di dalam sholat, posisinya kita kan sudah bersih dari hadas dan najis, ya kan? Yang kelima yaitu sebaiknya menghadap kiblat, ya. Nah, ini kalau dilaksanakan di luar sholat, ya. Tapi kalau melaksanakannya itu di dalam sholat, tentunya kita sudah menghadap kiblat, ya. Oke, yang keenam yaitu kalau yang membaca ayat sajadah itu imam, ya, dan imam tersebut tidak melakukan sujud, ya, maka tidak disunahkan pendengarnya atau makmumnya juga melakukan sujud, ya. Jadi kita harus mengikuti imam gitu. Kita sebagai makmum harus mengikuti imam dulu. Berarti nggak sah dong Bu sholatnya? Tidak, tetap saja hukumnya sah-sah saja, ya. Karena hukum dari sujud tilawah ini yaitu sunnah. Jadi kalau imam memang mau sujud tilawah, maka kita sebagai makmum kita juga harus mengikuti imam, yaitu melakukan sujud tilawah. Lah, kalau imamnya tidak, maka tidak disunahkan bagi makmumnya juga tidak melakukan sujud tilawah. Ya. Kemudian nih, ketika sujud tilawah hendaklah membaca doa. Nah, ketika kita sujud tilawah, ya, doa yang kita baca itu apa? Nih. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqal sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, ini ialah doa yang dibaca ketika melakukan sujud tilawah. Ya, fahimtuna insyaallah, ya. Oke, alhamdulillah. Kemudian selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang sujud sahwi. Nah, sujud sahwi, apa sih itu sujud sahwi? Sujud sahwi itu sujud lupa, Bu. Iya. Ya, sujud sahwi artinya yaitu sujud lupa, sujud yang dilaksanakan ketika kita lupa, ya. Ketika kita lupa dalam keadaan sholat, ya. Kita sholat ternyata ada yang terlupakan, maka dianjurkan bagi kita untuk menggantinya dengan sujud sahwi. Nah, sujud sahwi dilakukan di dalam sholat. Nah, sujud sahwi ini dilakukan di dalam sholat, bukan di luar sholat. Beda dengan sujud syukur ataupun sujud tilawah. Kalau sujud syukur dilakukannya itu di luar sholat. Kalau tilawah boleh di dalam sholat ataupun di luar sholat. Sedangkan sujud sahwi dilakukan di dalam sholat, ya. Kenapa? Karena disebabkan karena adanya kekeliruan ataupun lupa dalam sholat, ya. Nah, jumlah sujud sahwi dilakukan 2 kali di akhir sholat. Jadi setelah kita tahiyat akhir, kalau memang kita ada yang lupa, kita lanjut dengan sujud sahwi, ya. Sujud sahwi 2 kali di akhir sholat, kemudian salam. Nanti Ibu jelaskan kembali. Nah, sebab-sebab disunahkannya sujud sahwi. Nah, kenapa kok
kita dianjurkan untuk sujud sahwi? Emang karena apa nih? Penyebab seseorang itu disunahkan sujud sahwi. Yang pertama itu lupa tidak duduk tahiyat awal. Nah, jika kita dalam sholat kita lupa tadi tidak duduk tahiyat awal, maka nanti di akhir sholat kita menggantinya dengan sujud sahwi. Ya, tidak perlu berhenti kemudian diulang kembali, tidak perlu. Tapi lanjut saja terus sholat, kemudian nanti sebelum salam kita melakukan sujud sahwi. Yang kedua yaitu lupa jumlah rakaat. Nah, maksudnya di sini lupa jumlah rakaat atau kekurangan jumlah rakaat. Jadi di tengah-tengah sholat kita tadi lupa kita sudah dapat berapa rakaat ya. Nah, itu ya, tidak perlu kalian itu berhenti dan mengulang, tapi terus saja. Ya, terus saja melaksanakan sholatnya tadi. Nanti di akhir sholat sebelum salam maka disunahkan atau dianjurkan untuk mengganti dengan sujud sahwi ya. Lupa jumlah rakaat atau kekurangan jumlah rakaat setelah sholat selesai ada orang yang mengingatkan atau ingat dengan sendiri kesalahan itu nih ya. Selesai gitu tiba-tiba ada yang ngingetin ya. Udah salam ternyata ada yang mengingatkan kalau tadi itu rakaatnya kurang, silahkan langsung melaksanakan sujud sahwi ya. Jadi jaraknya itu tidak boleh terlalu lama ya. Jadi tidak boleh terlalu lama antara sujud sahwi tadi dengan sholatnya tadi. Jika kesalahan itu diingatnya itu setelah salam gitu. Ya. Yang selanjutnya itu kelebihan rakaat ruku atau sujud karena lupa. Ini penyebab selanjutnya yaitu kelebihan rakaat. Sholat duhur ternyata 5 rakaat itu ya. Ternyata 5 rakaat. Silahkan. Kalau memang ingat di tengah-tengah sholat, silahkan nanti sebelum salam diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau sudah salam kemudian diingatkan oleh temannya, tadi kamu kelebihan loh rakaatnya. Nah, langsung melakukan atau disunahkan diganti dengan sujud sahwi. Tidak boleh ditunda. Oh, ya udah nanti aja, tidak boleh. Ya. Kemudian bagaimana caranya kita melakukan sujud sahwi? Yang pertama yaitu sujud sahwi tidak perlu takbir. Jadi tidak perlu pakai takbir. Setelah tahiyat akhir kemudian langsung sujud kembali, membaca doa sujud sahwi, duduk sujud lagi kemudian salam. Yang pertama yaitu pelaksanaan sujud sahwi sama dengan melaksanakan sujud rukun sholat. Jadi sama ya kayak sujud ketika sholat ya. Yang ketiga, sujud ini bisa dilakukan sebelum salam, bisa juga sesudahnya asal waktunya tidak terlalu lama, tetapi hukum pelaksanaannya tidak wajib. Jadi ketika kita lupa dalam sholat, kemudian seseorang telah mengingatkan, otomatis kita sudah selesai sholatnya ya. Otomatis kita sudah salam. Nah, ketika itu silahkan kalau memang waktunya itu tidak terlalu lama, silahkan melakukan sujud sahwi. Tapi kalau memang waktunya sudah terlanjur lama gitu ya, maka tidak perlu sujud sahwi. Ya. Kemudian tapi alangkah baiknya kalau memang kita ragu silahkan diulang kembali ya. Yang keempat, apabila lupa tahiyat awal dan dia sudah berdiri untuk rakaat ketiga, maka tidak perlu duduk kembali. Jadi kalau kita lupa tahiyat awal nih, belum tahiyat awal udah berdiri gitu ya, maka kita tidak perlu duduk kembali, tapi teruskanlah rakaat tersebut sampai selesai. Kemudian di akhir sholat lakukan sujud sahwi sebelum salam. Yang kelima, apabila imam salah dalam hitungan rakaat atau yang lainnya, maka hendaklah kita sebagai makmum mengingatkan imam dengan bacaan subhanallah bagi laki-laki.
atau menepuk punggung tangan bagi wanita ya. Jadi kalau imamnya itu lupa, kita sebagai makmum, seandainya kita makmumnya itu laki-laki, maka makmum laki-laki tersebut bisa mengucapkan subhanallah. Tapi kalau makmumnya perempuan, maka dia berhak menepuk punggung tangannya ya. Jadi tangannya makmum sendiri itu ditepuk ya, ditepuk gini, gitu ya. Bukan tangan punggungnya imam ya yang ditepuk ya, tapi punggung tangannya si makmum sendiri itu ya. Itu untuk mengingatkan bahwasanya imam ada hitungan rakaat atau yang lainnya salah ya. Kemudian yang keenam, jika seorang imam lupa bacaan atau tidak bisa meneruskan bacaannya, maka hendaklah salah seorang makmum mengingatkan dengan cara membacakan ayat tersebut supaya imam ingat dan meneruskan bacaannya. Jadi ketika seorang imam itu lupa bacaannya, membaca surat kemudian lupa, maka makmum berhak meneruskan ya. Maka makmum itu boleh melanjutkan surat yang imam baca dengan mengeluarkan suaranya dikerasin, itu nggak apa-apa. Jadi agar imam itu langsung ingat dan melanjutkan kembali gitu. Nah, kemudian apabila lupa mengenai jumlah rakaat antara 3 atau 4, maka tetapkan 3 rakaat, kemudian tambah 1 rakaat lagi. Kemudian sebelum salam melakukan sujud sahwi 2 kali. Nih ya, kalau kita dalam sholat itu tiba-tiba itu lupa rokaatnya, tadi sudah 3 rokaat atau 4 rokaat, maka yang diambil itu yang paling sedikit ya, meskipun sebenarnya sudah 4 rokaat ya. Misalnya kita sholat duhur, nah di tengah-tengah kita lupa udah berapa nih rokaatnya, 2 apa 3 ya gitu, maka yang diambil yang 2. Udah 3 apa 4 ya, maka yang diambil yang 3 ya gitu. Kemudian sebelum salam maka disunahkan bagi kita untuk melakukan sujud sahwi. Kemudian di sujud sahwi itu baca apa ya Bu? Oke, bacaan sujud sahwi nih. Bacaan sujud sahwi, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah yanamu wala yashu. Beda-beda ya bacaannya ya, antara sujud syukur, tilawah dan sahwi ya. Jadi Ibu ingatkan kembali, sujud syukur itu seperti apa, sujud tilawah itu seperti apa, sujud sahwi itu seperti apa. Sujud syukur yaitu sujud yang dikerjakan apabila kita mendapat nikmat ataupun terhindar dari musibah. Nah, itu sujud syukur. Kemudian kalau sujud tilawah yaitu sujud yang dikerjakan ketika kita mendengar ayat-ayat sajadah. Boleh ketika di dalam sholat ataupun di luar sholat. Kemudian kalau sujud sahwi yaitu sujud lupa atau sujud yang dilaksanakan pada akhir sholat dan disebabkan karena adanya kesalahan atau hal-hal yang terlupakan di dalam rukun-rukun sholat. Ya, fahim tuna? Alhamdulillah, insyaallah bisa dipahamin ya. Insyaallah bisa. Oke, mungkin sedikit dari Ibu itu yang dapat Ibu jelaskan pada kesempatan kali ini tentang sujud syukur, sahwi dan tilawah. Selebihnya Ibu minta maaf ya. Dan jangan lupa setelah ini silahkan lanjut untuk tugasnya di e-learning biasa ya. Dan terima kasih. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.